Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arti Gebi Octaviana Marpaung. Saya dari kelas hukum. Halo teman-teman, kenalin aku Arti Gebi Octaviana Marpaung. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada saat ini saya sedang berada di PT UIN. Saat ini kita bakal belajar bersama apa sih PT UIN itu, apa saja kompetensinya, serta bagaimana alur persidangan dalam peradilan tata usaha negara. Jadi PT UIN itu merupakan peradilan tata usaha negara yang berasal dari kata peradilan dan tata usaha negara. Peradilan sendiri maknanya sebuah proses memberikan keadilan. Sedangkan tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 merupakan administrasi negara yang melaksanakan fungsi atau menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Lalu secara singkat, peradilan tata usaha negara merupakan proses memberikan keadilan yang berada di pengadilan tata usaha negara yang berkait dengan sengketa, fungsi ataupun urusan pemerintahan baik antara orang per orang atau badan hukum dengan pejabat atau badan tata usaha negara sendiri. Lalu apa aja sih unsur-unsur peradilan tata usaha negara? Adapun unsur-unsurnya, yang pertama, adanya aturan hukum dalam bidang tata usaha negara. Yang kedua, ada sengketa hukum, yakni keputusan tata usaha negara. Yang ketiga, terdapat dua pihak, yakni antara orang per orang ataupun badan hukum yang diwakilkan dengan tergugat, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara. Yang keempat, ada badan peradilan formal. Yang kelima, ada hukum formil ataupun hukum acaranya. Lalu apa sih pentingnya PT UIN itu? Teman-teman, jika ditelisik dari latar belakang negara sendiri, PT UIN merupakan pemenuhan unsur dari negara sendiri sebagai Reichsstaat. Yang kedua, PT UIN penting sebagai pengawasan yuridis terhadap tindakan badan atau pejabat tata usaha negara. Sedangkan yang ketiga, mekanisme perlindungan bagi masyarakat. Karakteristik PT UIN sendiri jika dilihat dari kelembagaannya adalah yang pertama, sengketa tata usaha negara berpangkat pada keputusan tata usaha negara. Yang kedua, badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat dalam proses peradilannya. Yang ketiga, mempersoalkan sah tidaknya keputusan tata usaha negara. Yang keempat, terdapat pemeriksaan pendahuluan. Lalu apabila dilihat dari sisi hukumnya sendiri, pentingnya peradilan tata usaha negara dapat dilihat melalui 4 hal. Yang pertama, keputusan tata usaha negara senantiasa dianggap sah sampai ada pengadilan yang menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak absah ataupun dapat dibatalkan. Yang kedua, pembuktian bebas terbatas, yang maksudnya adalah hakim yang menentukan apakah penggugat atau tergugat yang membuktikan dalil tersebut. Yang ketiga, putusan bersifat erga omnes. Sedangkan yang keempat, bersifat kontradiktoir dan inquisitoire. Artinya adalah sebagai tahap pendahuluan pemeriksaan di muka sidang. Untuk umum, dalam hal ini pemeriksaan sengketa adalah di tangan hakim. Sedangkan maksudnya dari pemeriksaan bersifat kontradiktoir adalah titik beratnya pada inquisitoire. Pemeriksaan yang bersifat kontradiktoir artinya pemeriksaan yang dilakukan antara kedua belah pihak secara berlawanan, di mana masing-masing pihak dapat mengajukan pendiriannya berdasarkan bukti yang dimiliki. Kita ketahui bahwa Mahkamah Agung membawahi 4 badan peradilan di Indonesia. Salah satunya adalah peradilan tata usaha negara, di mana peradilan tata usaha negara memiliki 2 jenis pengadilan. Yang pertama adalah pengadilan tata usaha negara, yang mana pada tahap awalnya adalah mengajukan gugatan sampai kepada alur persidangan yang dapat teman-teman lihat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 mengenai peradilan tata usaha negara. Apabila putusan tata usaha negara pada tingkat pertama ingin mengajukan banding, maka akan diwajibkan kepada pengadilan ini tata usaha negara. Apabila hal yang sama tidak dapat diselesaikan, maka lanjut kepada tingkat kasasi yang akan ditangani langsung oleh Mahkamah Agung. Sekali lagi, bahwa pengadilan tata usaha negara berbeda dengan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara merupakan proses pemberian keadilan yang dimana diwadahi oleh pengadilan tata usaha negara seperti di tempat ini. Jadi sudah paham kan teman-teman mengenai peradilan tata usaha negara itu apa dan apa itu pengadilan tata usaha negara? Sampai jumpa di penjelasan selanjutnya.